Ya, salam teman-teman semua. Untuk video kali ini kita akan berdiskusi tentang nubuat. Apa sih nubuat itu gitu ya? Kita langsung saja. Jadi nubuat ini ada definisi yang saya buat sendiri. Jadi nubuat adalah peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan yang disampaikan pada masa kini sebagai suatu misteri. Jadi nubuat ini masih berupa bayang-bayang dan bersifat supranatural dan datangnya dari Tuhan, dinyatakan dalam bentuk tanda. Ya, jadi peristiwa yang akan datang yang disampaikan pada masa kini dan itu sifatnya masih berupa bayang-bayang gitu ya. Jadi belum jelas sekali gitu. Nah, nubuat ini adalah bukti bahwa Allah itu tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu ya, contohnya misalnya pada saat Allah menciptakan manusia, apakah Allah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa? Tentu saja Allah tahu. Nah, karena Allah Maha tahu seperti itu, maka Allah membuat suatu rencana ya untuk mengembalikan manusia, untuk memperbaiki manusia. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Kan seperti itu. Nah, dalam video ini saya akan men-sharingkan mengenai nubuat yang sifatnya mesianik ya. Jadi nubuat yang berkaitan dengan Yesus. Nah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan satu perjanjian kepada manusia pada saat itu, yaitu di Kejadian 3 ayat 15 yang oleh kebanyakan orang Kejadian 3 ayat 15 ini disebut sebagai pra-injil atau proto-evangelion. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Nah, ini adalah satu perjanjian Allah yang diberikan secara misteri, dan di dalam perjanjian ini mengandung suatu nubuat, ya, di mana dikatakan bahwa akan ada keturunan dari perempuan ini dan keturunan itu akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Nah, itulah nubuat kami, perjanjian yang mengandung satu nubuat. Dari Kejadian 3 ayat 15 ini seolah Allah itu menabuh satu genderang perang ya antara manusia dan iblis. Kenapa seperti itu ya? Karena memang Allah akan memperbaiki manusia. Manusia itu rusak karena tidak taat. Gitu ya. Jadi Allah ingin memperbaiki manusia, supaya memperbaiki ketaatan manusia itu, sehingga harus dipisahkan antara iblis dan manusia, bahkan dilakukan permusuhan ya, yang akhirnya nanti harus ada yang menang. Siapa yang menang dalam permusuhan ini memang belum dijelaskan secara tersurat gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan secara lebih dalam, di sini dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Artinya segala sesuatu yang diremukkan kepalanya itu udah pasti hancur total, gitu ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi akan ada luka yang diterima oleh keturunan dari perempuan itu. Jadi kalau dilihat dari perjanjian ini, yang menang adalah keturunan manusia. Karena keturunan manusia inilah yang nanti akan meremukkan kepala ular, akan memporak-porandakan ular itu. Kalau ular kepalanya diremukkan, udah pasti dia akan mati. Kan seperti itu ya. Nah, karena ini berupa nubuat yang masih samar gitu ya, mungkin Hawa juga berpikir bahwa keturunan ini keturunan siapa?
oh jangan-jangan keturunan saya, mungkin dia berpikir begitu ya. Tapi pada kenyataannya adalah Kain membunuh Habil. Nah, di sini kita juga tahu bahwa di dalam nubuatan Allah itu free will atau kehendak bebas itu masih bekerja dalam diri manusia. Ya, sehingga manusia itu masih bebas untuk memilih mau taat atau tidak taat. Gitu ya. Jadi Allah tidak dalam nubuat itu Allah tidak memaksa pilihan seseorang. Tapi dalam nubuat itu Allah tahu apa yang akan dipilih oleh manusia. Jadi dalam nubuatan Allah tidak menggunakan kekuasaannya untuk menentukan jalan hidup seseorang. Pilihan untuk taat atau tidak itu masih berlaku, masih ada seperti itu. Ya, jadi nubuatan ini itu tidak ada intervensi Allah. Allah hanya memberitahukan bahwa apa yang akan terjadi di masa depan. Apapun pilihan manusia, itu Allah sampaikan di masa kini. Gitu. Dan memang ini misteri. Nah, karena kejadian 3:15 ini bersifat mesianik, ini adalah penggenapannya ada pada diri Yesus. Pada saat Yesus mati dan bangkit. Nah, kita bisa tahu bahwa di dalam nubuatan itu free will itu masih ada. Itu pun juga terjadi pada diri Yesus. Pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemane, Yesus mengatakan bahwa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya, Yesus menghendaki agar cawan penderitaan ini tidak terjadi pada dirinya. Itu ada satu pilihan. Yesus memilih sebagai manusia, Yesus memilih gitu ya, agar penderitaan itu jangan terjadi pada dirinya. Tetapi Yesus menundukkan dirinya, Yesus merendahkan dirinya. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Ya, jadi karena pada saat itu demo sudah berjilid-jilid ini dari orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yesus tahu bahwa dia akan disiksa setengah mati dia. Ya, dan ini menjadi tekanan besar untuk Yesus. Yesus tidak menginginkan ini secara manusia, tetapi karena Yesus menyerahkan semuanya kepada Allah, dia tetap harus berjalan, tetap berperang melawan iblis melalui penyiksaan di atas kayu salib. Gitu. Ya, nah sebenarnya Yesus itu bisa loh lari, kalau menurut saya ya, Yesus bisa lari dari bisa memilih untuk lari gitu. Ya, kita lihat di Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku. Artinya mengambil nyawanya gitu ya. Yesus menyerahkannya atas kemauan. Aku menyerahkannya atas kemauanku sendiri. Aku berkuasa untuk menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang aku terima dari Bapakku. Artinya Yesus punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya kepada Allah. Jadi bisa saja kalau Yesus mau bilang setelah berdoa di Taman Getsemane, dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Jadi dia langsung mati di situ tanpa melalui salib. Itu bisa saja kalau menurut saya berdasarkan ayat ini ya. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Ya, dia tetap memberitahukan kepada manusia bahwa ketaatan, bahwa manusia itu bisa taat sampai mati walaupun mengalami penderitaan yang sangat besar. Walaupun mengalami penderitaan yang sangat berat. Itu yang dicontohkan Yesus untuk kita semua. Ya, karena apa? Karena Yesus harus mengalahkan kematian. Untuk mengalahkan kematian, Yesus harus mati dulu dan bangkit. Nah, bangkit itulah dia mengalahkan kematian. Disitulah dia meremukkan kepala ular. Ya, jadi ular, iblis sebagai penguasa kematian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, bahkan Yesus pun juga pada saat di atas kayu salib berdoa untuk orang-orang yang memusuhinya.
Ya, jadi Yesus tetap taat, tetap kasih kepada siapapun. Bahkan Yesus juga bermazmur di sana di kayu salib, Mazmur 22 dengan mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, seolah-olah ini untuk teman-teman yang di luar Kristen, seolah-olah Yesus ditinggalkan Allah seperti itu ya. Padahal itu Yesus sedang bermazmur. Kenapa Yesus mengambil mazmur itu? Mazmur 22 itu yang dia mazmurkan. Kalau kita lihat di Mazmur 22 ayat 19, itu dikatakan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, di Mazmur 22 ini ada satu nubuatan juga ya mengenai penyaliban Yesus, di mana pada saat Yesus disalib, pakaian Yesus dikoyakkan oleh tentara Romawi dan mereka membuat undi. Untuk siapa jubahnya, kan seperti itu. Yesus dihina seperti itu. Nah, seolah-olah Yesus mau mengatakan bahwa nubuatan di Mazmur 22 itu sudah dia genapi di kayu salib. Ya. Nah, jadi dari nubuatan yang saya sharingkan ini bisa kita simpulkan bahwa pertanyaan dari teman-teman non-Kristen yang mengatakan bahwa Allah bekerja sama dengan iblis untuk membunuh Yesus, itu tidaklah benar menurut nubuat ini. Ya, tidaklah benar, karena nubuat ini Allah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Allah tahu bahwa iblis akan membunuh Yesus. Allah tahu bahwa pilihan Yesus itu apa. Allah tahu. Dan itu yang disampaikan oleh nubuatan dari Allah ini. Ya, jadi tidak ada kerjasama. Malah Allah memberikan satu permusuhan antara iblis dan manusia. Ya, tanpa bantuan iblis itu semua sudah terjadi gitu. Ya, jadi tidak ada yang namanya kerjasama. Ya, ini pertanyaan Allah kerjasama dengan iblis untuk membunuh Yesus itu hanyalah bersifat meledek saja sebenarnya. Ya, siapa tahu dari sekian banyak Kristen yang ada, 1-2 orang akan jatuh karena pertanyaan ini. Ya, jadi sama sekali tidak ada kerjasama. Dosa Adam adalah ditanggung oleh dosa Adam sendiri. Adam tidak taat. Ketidaktaatan itu ya ditanggung oleh Adam sendiri. Hawa tidak taat. Itu pun ditanggung oleh Hawa sendiri. Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa ini, manusia yang awalnya diciptakan untuk tidak mati, tidak dikuasai oleh kematian, akhirnya dikuasai oleh kematian. Ya. Dan ini yang akan diperbaiki oleh Allah. Itu yang disebut dengan keselamatan. Manusia mau dicabut atau dipisahkan dari kematian itu. Ya. Bukan dosa perbuatannya. Dosa perbuatan itu muncul setelah manusia dikuasai oleh kematian. Contohnya, Kain membunuh Habil. Ya. Itu terjadi setelah manusia dikuasai oleh kematian. Dosa kematian itu. Nah, dosa kematian inilah yang akan dicabut oleh Yesus. Manusia diselamatkan dari dosa kematian itu. Soal mencuri, kemudian membunuh, memfitnah, mencabuli seseorang, itu adalah dosa pribadi masing-masing orang yang harus ditanggung jawab oleh orang-orang itu sendiri. Nah, yang Yesus lakukan untuk yang disebut dengan menebus dosa manusia itu adalah Yesus harus mengalahkan kematian untuk memisahkan kita dari kematian. Sehingga kita kembali menjadi ciptaan baru. Kita dikembalikan ke tujuan ciptaan mula-mula. Dengan kita kembalinya menjadi ciptaan mula-mula, dosa perbuatan itu akan tidak kita lakukan lagi. Seperti itu ya. Jadi kita menjadi manusia baru, kita yang disebut dengan manusia baru, sehingga kita kembali taat kepada Allah. Gitu.
Ya memang dalam kehidupan sehari-hari manusia itu jatuh bangun gitu ya, jatuh bangun dalam dosa. Tapi Allah selalu memberikan kesempatan untuk memberikan pengakuan dosa gitu ya. Kalau di Katolik, di Ortodoks, teman-teman kita yang di sana itu ada pengakuan dosa. Kalau yang di Protestan itu bisa melakukan pengakuan dosa sendiri gitu ya. Nah itulah sebabnya harus ada proses pengakuan dosa. Itu untuk kita melepaskan dari dosa-dosa perbuatan. Ya, untuk memelihara, untuk apa? Untuk memelihara keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Gitu ya. Jadi harapan saya pengertian nubuat ini bisa dipahami oleh teman-teman sehingga tidak rancu dengan pemahaman-pemahaman di luar sana ya, karena sangat sering orang-orang yang di luar sana itu memandang iman kita dengan kacamata mereka gitu ya, padahal ini sudah jauh sekali iman kita dengan iman mereka ya. Mungkin konsep penyelamatan Allah ini tidak ada di iman mereka untuk melepaskan manusia dari kematian, dosa kematian ini tidak ada di iman mereka. Ya, tapi inilah dasar iman kita. Kenapa Allah mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia? Ya, ini dasarnya. Ya, dan Allah tahu bahwa apabila firman itu menjadi manusia, ya, dan bahkan lebih rendah dari malaikat, ya, itu Allah tahu pilihan firman menjadi manusia itu seperti apa. Pilihan Yesus ke depan itu seperti apa. Allah itu sudah tahu. Dan itu disampaikan di Kejadian 3 ayat 15 yang kemudian diterus sampaikan oleh para nabi. Ya, kurang lebih demikian diskusi atau sharing saya mengenai nubuat. Mungkin ini bisa membantu teman-teman supaya tidak bingung ya dengan pertanyaan-pertanyaan di luar ya, yang sering kali membuat kita mungkin ya menjadi bingung dengan iman kita sendiri, atau mungkin menjadi kita ragu-ragu dengan iman kita sendiri ya. Nah itu ini bisa menjadi tambahan lah ya, tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua untuk tetap taat kepada Kristus. Ya, saya rasa video ini sampai sekian saja. Terima kasih sudah menyaksikan, dan apabila ada tambahan atau ada revisi dari pernyataan-pernyataan saya, silakan bisa tulis di komentar. Shalom.